pagi Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bu Sari ini bagaimana hari ini? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Mbak Ulan, Buse. Di sini sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa ini apa yang menjadi perkataan panjenengan untuk saya menjadi pengamat ya terhadap apa yang panjenengan lakukan dari Buse mengenalkan percakapan mungkin ya tanpa dan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Buse. Kira-kira saya bisa menggambarkan potensi Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Samini yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Bu Samini tentunya sebagai kepala sekolah, terima kasih sekali telah memenuhi permintaan saya, di mana panjenengan nanti akan menjadi pengamat ketika saya melakukan proses coaching bersama Bu Sepuji. Nah, di sini saya ingin Bu Samini itu mengamati apakah saya dalam melakukan proses coaching bersama Bu Sepuji ini sudah menerapkan alur delta atau tidak, seperti itu. Dalam hal ini tentunya ada yang menjadi spesifik ya Mbak Ulan ya, yang mungkin menjadi titik tekan dari apa yang ingin saya amati dari Mbak Ulan. Kira-kira bagian mana yang ingin Mbak Ulan kembangkan, yang ingin Mbak Ulan inginkan dari saya untuk mengamati? Jadi saya menginginkan Bu Samini mengamati saya ketika saya melakukan proses coaching bersama Bu Sepuji nanti, apakah saya yang pertama sudah menerapkan alur delta, kemudian apakah saya sudah melakukan research, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Sepuji, dan tentunya apakah saya bisa menjadi pendengar yang aktif bagi Bu Sepuji, begitu. Luar biasa Mbak Ulan ya. Sebelumnya Mbak Ulan melakukan coaching, bolehkah saya menanyakan kepada Mbak Ulan kira-kira Mbak Ulan saat ini ya, kemampuan coachingnya ini kalau dinilai dari rentang 1 sampai 10 ya Mbak Ulan ya, itu di posisi angka berapa Mbak Ulan? Saya agak sedikit malu ini Bu. Tidak apa-apa, kan kita sama-sama. Karena saya baru belajar ya Bu proses bagaimana coaching yang baik ini, saya merasa bahwa saat ini saya berada di posisi angka 5 kalau di grade 1 sampai 10 seperti itu Bu. Saya ini masih belum percaya diri ketika nanti akan melakukan coaching bersama rekan coach saya, karena memang ini merupakan pengalaman baru, ilmu baru yang baru saja saya dapatkan. Iya, luar biasa Mbak Ulan. Lalu dari apa yang Mbak Ulan sampaikan, dari mungkin sekarang masih posisi 5 ya Mbak Ulan, di 50% ya dari apa yang menjadi keyakinan panjenengan berkaitan dengan 50%. Tapi saya yakin Mbak Ulan bisa menaikkan diri. Nah, kira-kira apa harapan Mbak Ulan yang diinginkan dengan observasi yang saya lakukan? Saya berharap tentunya dengan mengajak Bu Samini menjadi observer di kegiatan coaching saya bersama Bu Sepuji ini nanti, kepercayaan diri saya semakin meningkat Bu, dan saya mendapatkan masukan dari panjenengan, apakah saya sudah menerapkan alur delta, apakah saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, present, dan menjadi pendengar yang aktif bagi coach saya. Saya sangat berharap Bu Samini sangat membantu saya. Saya yakin Mbak Ulan
Baiklah Mbak Bulan, untuk saat ini meminta waktu nggih, silakan Mbak Bulan saya beri saya beri waktu untuk bercakap-cakap atau melakukan coaching dengan Bu Sekuci. Silakan. Oh, izin waktunya Bu. Silakan. Assalamualaikum Bu Se. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bulan sehat. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat Bu? Alhamdulillah sehat bulan. Alhamdulillah. Karena saat ini memang musim penghujan, semoga semuanya diberikan kesehatan ya Bu. Amin. Alhamdulillah. Baik, sudah siap melakukan proses coaching hari ini Bu? Insya Allah. Bismillah. Jadi di sini saya memenuhi panggilan Bu Se yang kemarin kita sudah WA nih Bu, Iya. bahwa kelihatannya Bu Se Puji ini sedikit mempunyai masalah, karena saya amati biasanya Bu Se ini sangat semangat sekali, tapi akhir-akhir ini agak kelihatan lesu dan kurang bersemangat. Kira-kira ada apa Bu? Sebelumnya terima kasih bulan untuk kesediaan bulan hari ini melakukan obrolannya diskusi dengan saya. Memang betul bulan, jadi ada hal yang mengganggu pikiran saya, masih tidak jauh-jauh dengan anak-anak murid-murid saya di sekolah. Saya mengajar prakarya bulan dan salah satu tahapan belajar anak kompetensinya adalah membuat produk kerajinan. Dan saya itu agak merasa merasa gagal lah ketika anak-anak itu saya berikan tugas membuat karya, kemudian sudah disepakati bersama untuk mengumpulkan karya, itu seringnya molor. Jadi satu kelas itu mungkin hanya 2 kelompok yang tepat waktu. Itu Bu, saya itu merasa ya Allah, anak-anak itu harusnya membuat karya itu senang. Saya ekspektasi saya seperti itu ketika anak-anak membuat, ada praktek, mereka lebih enjoy, tidak membosankan. Ekspektasi saya seperti itu. Tapi nyatanya anak-anak itu seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan harapan saya. Itu yang membuat saya ya kurang bersemangat agak. Iya, baik, sebelum kita lanjutkan, apa harapan Bu Se Puji yang ingin panjenengan dapatkan dari proses kita tanya jawab sharing seperti ini? Iya. Dengan obrolan hari ini saya sangat berharap bisa mendapatkan pencerahan, kemudian juga bisa menemukan solusi bersama-sama bulan dan lebih yakin dengan langkah-langkah yang akan saya lakukan nantinya. Semoga di akhir sesi ini nanti ketemu solusinya ya Bu. Jadi tadi panjenengan berbicara bahwa anak-anak itu kurang semangat dalam mengumpulkan produk-produk yang panjenengan minta. Dalam satu kelas ada 2 kelompok. Iya, 2 kelompok itu tepat waktu. Selebihnya itu PHP terus ke saya. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi panjenengan. Betul. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan itu Bu? Kok anak-anak itu bisa sampai tidak mau mengumpulkan dan hanya PHP Bu Se Puji terus? Kira-kira apa? Ini baru prediksi saya ya Bu. Prediksi saya itu anak-anak itu kan selama ini memang saya pastikan, saya tentukan untuk membuat karya yang sama. Jadi satu kelas itu misalnya di kerajinan serat itu membuat bunga semua kelompok sama. Nah, kemungkinan itu mereka itu merasa apa yang menjadi karya itu tidak sesuai dengan ide mereka. Jadi mereka kan menginginkan ada ide gagasan karya yang lain, sehingga seperti dibatasi begitu, jadi kurang bersemangat mereka untuk menyelesaikan tugasnya. Itu kelihatannya Bu. Nah, dari situ ya, dari kira-kira yang menjadi penyebab anak-anak itu kurang bersemangat. Kalau panjenengan nilai Bu, proses pembelajaran yang Bu Se lakukan bersama anak-anak itu terkait dengan pemberian tugas semacam itu, kira-kira Bu Se Puji ini berada di posisi berapa kalau ada angka 1 sampai 10?
Saya karena di titik ini merasa gagal ya Bu ya, baru merasa titik di bawah. Saya merasa mungkin masih di grade 5. Di grade 5 ya. Tapi meskipun di grade 5, saya yakin Bu Sih nanti bisa menemukan solusi dan yakin ya bisa memperbaiki pembelajaran di kelas panjenengan dan maunya, inginnya Bu Sih ini berada di grade berapa? Ya kalau grade yang saya mau ya paling tidak 8,5. Atau mungkin 9. Luar biasa nih. Tidak apa-apa karena kita harus punya cita-cita yang tinggi seperti itu. Nah, dari angka 5 menuju angka 9 deh tadi, tentunya akan ada rencana, upaya merubah apa yang sudah selama ini terjadi. Kira-kira apa Bu? Ya, saya sudah ada gambaran Bu. Rencana perubahan saya, rencana aksi saya itu adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi produk. Jadi anak-anak nanti gambaran saya tidak akan saya pastikan atau tentukan produk yang harus dibuat, tetapi saya memberikan kebebasan untuk menggali ide sendiri. Jadi mereka bisa mencari sumber referensi dari YouTube, dari internet, atau mungkin dari tangga, dari yang mereka temui sehari-hari. Sehingga mereka, harapan saya lebih minatnya itu lebih ada, motivasinya lebih ada, lebih meningkat lagi, seperti itu harapan saya. Luar biasa sekali. Itu solusi yang cemerlang menurut saya Bu. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran berdiferensiasi apa tadi Bu? Produk ya. Jadi kita bisa membantu bagaimana minat anak itu dapat kita tampung semua. Jadi yang sebelumnya Bu Sih Puji hanya memberikan satu tugas berupa produk jagung apa tadi? Misalkan serat dari serat jagung. Benar seperti yang ambil di situ. Iya. Dengan diferensiasi produk anak-anak lebih kreatif lagi. Lebih terlayani mudah-mudahan. Semoga. Nah, kira-kira waktunya ini kapan action dari angan-angan Bu Sih ini? Mengingat hari waktu ini, pekan ini masih PSAS itu ya, berarti insya Allah nanti di tahun ajaran baru bulan Januari ya, di tahun ajaran baru nanti insya Allah bisa melaksanakan usaha ini. Iya, saya sudah tidak sabar menunggu action dari Bu Sih karena saya yakin Bu Sih ini mampu untuk merubah keadaan dari yang sebelumnya anak-anak itu masih kurang bersemangat. Nanti saya yakin dengan pembelajaran berdiferensiasi produk anak-anak menjadi semakin bersemangat. Nah, untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya Bu Sih membutuhkan kolaborasi. Nah, kira-kira dengan siapa saja panjenengan berkolaborasi itu? Yang pasti yang pertama tentu pimpinan saya kepala sekolah, karena memang sering ada waktu ya kita menyampaikan diskusi mengenai istilahnya refleksi pembelajaran itu sering dilakukan di sekolah kami, sehingga disitulah saya yang mendapatkan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah selaku bimbingan, dan juga tentu dukungan dari rekan-rekan semuanya, rekan-rekan guru, dan juga tentunya siswa-siswa murid sebagai objek. Dan objeknya mungkin bukan sebagai objek, tapi sama-sama berkolaborasi, saling memberi antara saya sebagai guru dan juga murid. Ya, terima kasih. Ternyata kita sudah berada di ujung sesi pembicaraan Bu. Dari tadi kita sudah banyak berbicara mengenai masalah Bu Sih. Kira-kira simpulan apa yang panjenengan dapatkan dari hasil pembicaraan hari ini tadi Bu? Ini Bu, simpulan saya ternyata proses coaching itu memberikan satu pencerahan, karena di situ ada feedback, ada umpan balik yang itu membuat saya lebih yakin Bu dengan langkah-langkah yang akan saya lebih percaya diri untuk melaksanakan rencana nanti dengan harapan untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas, melayani anak-anak dengan lebih baik lagi.
sudah terlihat lebih bersemangat daripada di awal tadi. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Masih ada yang mau dibicarakan lagi? Sementara ini cukup boleh. Sudah sangat luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan hari ini yang luar biasa. Oke, sama-sama. Semoga kita tetap bisa melayani kebutuhan murid dengan baik ya Pak. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, izinkan saya melanjutkan percakapan dengan Ibu Sami. Silakan. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Bu Se, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak Bulan sudah melakukan coaching yang sangat memukau gitu ya. Saya sampai terpisah gini saya karena melihat totalitasnya gitu totalitas Mbak Bulan ini luar biasa. Nah, baiklah, tapi saya juga ingin tahu nih perasaan Mbak Bulan sendiri, bagaimana Mbak Bulan ini setelah pasca supervisi ini Mbak Bulan menilai tentang kompetensi yang sudah Mbak Bulan sampaikan tadi, yang sudah Mbak Bulan katakan dari bagaimana? Yes. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bu Sam karena sampai begini-begini. Karena memang tempatnya yang mohon maaf mungkin kurang leluasa Bu. Saya mohon maaf dan dari hasil proses coaching yang saya lakukan dengan Bu Sepuji tadi, saya merasa proses coaching berjalan dengan cukup baik begitu Bu. Luar biasa. Sekarang merasa di level berapa ya? Saya pengen tahu nih. Melihat dari apa berbinar sekali ini Mbak Bulan. Jadi tadi sebelumnya saya berada di level 5 ya Bu. Dan setelah saya melakukan aksi proses coaching, saya menjadi coach dan Bu Sepuji sebagai coach, saya merasa saya berada di level 8 seperti itu. Mohon maaf Bu karena sedikit mengganggu Ya, tidak apa-apa ya. Ini karena ada memang Mohon maaf, mungkin bisa diulang pertanyaannya terakhir sini bisa terdengar. Iya, terima kasih ya. Tadi saya melihat performa Bu Wulan yang berbinar tadi ya, sampai begini tadi itu Bulan dalam menilai diri sekarang itu di posisi mana sekarang ini? Merasa di posisi berapa ini kira-kira Bulan ini? Iya, sebelum saya melakukan proses coaching tadi, saya merasa saya itu berada di posisi 5 Bu. Saya masih kurang percaya diri, dan ketika saya melakukan proses coaching terhadap Bu Sepuji, saya lebih merasa enjoy. Ternyata tidak seberat yang dipikirkan saat menjadi coach dalam proses coaching ini, dan saya merasa saya saat ini berada di angka 8 Bu. 8 gitu ya, bisa 9 gitu ya. Amin. Iya. Baik Mbak Bulan itu alasannya Mbak Bulan merasa di level 8 ini alasannya apa ya? Iya. Saya merasa sudah berada di level 8 ini karena saya dalam proses coaching tadi sudah menerapkan alur tirta. Menurut saya ya Bu. Jadi ini penilaian saya. Namun nantinya saya juga tidak tahu bagaimana, apakah alur tirta ini benar-benar sudah nampak, sudah terlihat atau belum. Saya membutuhkan pengamatan dari Bu Sami. Berarti boleh ya saya menyampaikan pengamatan saya? Boleh, tentu sangat boleh Bu. Saya tunggu-tunggu ini. Iya. Dalam pengamatan saya ketika Mbak Wulan tadi melakukan coaching dengan Bu Se, ya, itu sudah sangat luar biasa. Karena dari apa yang sudah Anda sampaikan itu sudah sesuai dengan kita. Kenapa demikian? Karena Mbak Wulan sudah all out gitu ya, sudah full gitu ya, sudah full untuk semuanya hadir ya, hatinya hadir, kemudian dirinya hadir, pandangannya juga hadir, wajahnya hadir ya, jadi semuanya hadir. Kemudian dari apa yang Anda sampaikan juga
sudah tidak ada asumsi, tidak ada asosiasi, tidak ada judgement. Kemudian Mbak Wulan juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Sen bisa menyampaikan dari semua yang menjadi ganjalan yang ada di hatinya, sampai Bu Sen bisa memberikan penyelesaiannya sendiri gitu ya. Itu karena mungkin dari pemantik yang Mbak Wulan berikan kepada Bu Sen gitu. Selain itu Bu Sen juga menjadi pendengar yang aktif, jadi tidak menyela dan sebagainya, dan menunggu sampai kesini benar-benar sudah selesai dalam menyampaikan unek-uneknya, benar-benar sudah leluasa dalam menyampaikan, tidak terbatasi oleh sesuatu gitu ya. Jadi merasa longgar, merasa puas, merasa nyaman gitu menurut saya dari pengalaman saya. Jadi sudah sangat luar biasa Mbak Wulan. Baiklah Mbak Wulan, lalu dari jenengan sudah melakukan kegiatan yang luar biasa, saya sudah menyampaikan apa yang menjadi keinginan panjenengan. Kira-kira Mbak Wulan, rencana apa ke depannya yang akan Mbak Wulan inginkan? Untuk rencana kedepannya, tentunya saya akan belajar lagi terkait proses coaching, dan saya ingin berbagi praktik baik Bu kepada teman sejawat, bagaimana melakukan proses coaching yang baik, dan saya siap menjadi coach ketika ada teman yang membutuhkan untuk berkeluh kesah seperti itu. Saya siap melayani mereka. Sangat luar biasa gitu ya. Apresiasi. Subhanallah ya. Satu semangat yang perlu dipompa terus Mbak Wulan ya, semangatnya luar biasa ini. Menjadi guru yang benar-benar memberikan satu menjadi satu penggerak ya, untuk menggerakkan teman-temannya yang luar biasa sekali ya, sesuai dengan slogan penggerak ya Mbak Wulan ya. Karena kita harus tergerak untuk bergerak dan menggerakkan orang lain ya, luar biasa itu. Baik Mbak Wulan, ini sebagai closing ya Mbak Wulan ya, sebagai closing dari percakapan kita, kira-kira nih bagaimana perasaan Mbak Wulan sekarang? Apa yang Mbak Wulan rasakan saat ini ketika sudah melakukan coaching dengan sempurna dengan Bu Sen tadi? Saya merasakan lega nih Bu, plong, karena sebelumnya saya itu deg-degan sekali. Apalagi dengan diamati oleh Bu Samini sebagai observer, apakah nanti saya ini mampu, apakah saya ini nanti bisa. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, dengan rileks dan dengan coach yang sangat luar biasa ini, mau dan bisa memberikan solusi terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi, saya merasa benar-benar lebih percaya diri lagi dan merasa lega. Baik Mbak Wulan, mungkin itu saja dari apa yang sudah saya sampaikan. Saya juga terima kasih sekali kepada Mbak Wulan Bu Sen. Semoga perjumpaan kita, bincang-bincang kita hari ini ya bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, umumnya juga bagi murid-murid kita, dan lebih spesifik lagi adalah untuk kedepannya kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh Mbak Wulan. Dan saya mungkin mohon maaf jika dalam saya menyampaikan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, mungkin juga dalam memberikan penilaian ada yang tidak berkenan dari Mbak Wulan dan juga dari Bu Sen, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon pamit karena ada hal yang mungkin harus saya selesaikan. Saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sen.